Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saudara-saudaraku pemirsa rahmah Ramadan ilmiah ilahiyah penuh berkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah limpahkan nikmat sehat pada kita semua dan nikmat mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini. Semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua tidak kita sia-siakan. Semoga Allah juga mudahkan kita semua dalam beribadah dan memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada perjumpaan kita secara virtual ini, izinkan kami menyampaikan tentang tabir terhalangnya doa. Doa adalah ibadah yang tidak terikat waktu. Ia bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Karenanya, doa merupakan salah satu cara paling mudah bagi seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan seseorang yang enggan berdoa dan meminta kepadanya, termasuk orang yang sombong, karena dengan demikian merasa tidak membutuhkan pertolongannya. Pada surat Al-Ghafir ayat 60 dijelaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka berdasarkan ayat tersebut sesungguhnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika doa yang dipanjatkan seseorang belum juga terkabul, mungkin saja ia telah melakukan sesuatu yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Nah, apa sajakah yang menjadi penyebab terhalangnya doa-doa tersebut? Berikut adalah beberapa penyebab dan penghalang terkabulnya doa-doa. Yang pertama, tidak khusyuk. Maka hendaknya kita dalam berdoa dengan hati yang khusyuk dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi mengatakan, berdoalah kepada Allah dan kamu yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak khusyuk. Dari Abdullah bin Amr bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, hati itu laksana wadah dan sebagian wadah ada yang lebih besar dari yang lainnya. Maka apabila kalian memohon kepada Allah, mohonlah kepadanya sedangkan kamu merasa yakin akan dikabulkan karena sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Syekh Al-Mubarakfuri berkata bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi dan kalian yakin akan dikabulkan adalah pengharusan. Artinya berdoalah sementara kalian bersikap dengan sifat yang menjadi penyebab terkabulnya doa. Imam Al-Madhuri berkata bahwa hendaknya orang yang berdoa merasa yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Sebab sebuah doa tertolak mungkin disebabkan yang diminta tidak mampu mengabulkan atau tidak ada sifat dermawan atau tidak mendengar terhadap doa tersebut. Sementara kesemuanya sangat tidak layak menjadi sifat Allah. Allah adalah zat yang maha pemurah, maha tahu, maha kuasa, yang tidak menghalangi doa hamba-hambanya. Jika seorang hamba tahu bahwa Allah tidak mungkin menghalangi doa hambanya, maka seharusnya kita berdoa kepada Allah dan merasa yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa kita dianjurkan agar kita selalu yakin bahwa doa kita akan terkabulkan, dan keyakinan itu akan muncul jika doa pasti dikabulkan. Sementara kita
melihat sebagian orang terkabul doanya dan sebagian yang lain tidak terkabulkan, bagaimana bisa kita yakin? Jawabnya adalah orang yang berdoa pasti terkabulkan dan permintaannya pasti diberikan. Kecuali jika dalam catatan azali Allah doa tersebut tidak mungkin dikabulkan, akan tetapi dia akan dihindarkan oleh Allah dari musibah. Semisalnya dengan permohonan yang dia minta, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, atau diberi ganti yang berupa pahala dan derajat di akhirat. Karena doa adalah ibadah, dan barang siapa yang beribadah dengan baik, maka tidak mungkin akan dihalangi dari pahala. Yang kedua adalah berdoa dengan tergesa-gesa. Kita sebagai hamba diminta untuk tidak tergesa-gesa dalam menunggu terkabulnya doa. Senantiasa doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk berbuat dosa atau memutuskan silaturahim. Dan selama ia tidak meminta dengan tergesa-gesa atau istijal. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa itu istijal? Jawab beliau, jika seseorang berkata, aku sudah berdoa, memohon kepada Allah, tetapi dia mengabulkan doaku, lalu dia berputus asa, dan akhirnya meninggalkan doanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu la ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi tidak tergesa-gesa, yaitu mengatakan saya telah berdoa tetapi belum dikabulkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga berkata, yang dimaksud dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya berdoa tetapi tidak dikabulkan. Ibnu Batal berkata bahwa seseorang bosan berdoa lalu meninggalkannya. Seakan-akan mengungkit-ungkit dalam doanya, atau mungkin dia berdoa dengan baik sesuai dengan syaratnya, tetapi bersikap bakhil dalam doanya dan menyangka Allah tidak mampu mengabulkan doanya. Padahal Allah adalah zat yang maha mengabulkan doa dan tidak pernah habis pemberiannya. Syekh Al-Mubarakfuri berkata bahwa Imam Al-Madhuri berkata, barang siapa yang bosan dalam berdoa, maka doanya tidak terkabulkan. Sebab doa adalah ibadah, baik dikabulkan atau tidak. Seharusnya seseorang tidak boleh bosan beribadah. Tertundanya permohonan boleh jadi belum waktunya doa tersebut dikabulkan karena segala sesuatu telah ditetapkan waktu terjadinya. Sehingga segala sesuatu yang belum waktunya tidak mungkin akan terjadi, atau boleh jadi permohonan tersebut tidak terkabulkan dengan tujuan Allah mengganti doa tersebut dengan pahala. Atau boleh jadi doa tersebut tertunda pengabulannya agar orang tersebut rajin berdoa. Sebab Allah sangat senang terhadap orang yang rajin berdoa. Karena berdoa memperlihatkan sikap rendah, menyerah, dan merasa membutuhkan Allah. Orang sering mengetuk pintu akan segera dibukakan pintu. Dan begitu pula orang yang sering berdoa akan segera dikabulkan doanya. Maka seharusnya setiap kaum muslimin tidak boleh meninggalkan berdoa. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak berdoa untuk sesuatu dosa atau memutuskan silaturahmi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dari Abu Said bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa a'tahullahu biha ihda salasin imma ayyu ajjala lahu da'watah wa imma ayyadakhiraha lahu fil khirati wa imma ayyakuffa anhu minasu'i bimisliha." Apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon sesuatu yang berdosa atau pemutusan kerabat, kecuali akan dikabulkan oleh Allah salah satu dari tiga. Akan dikabulkan doanya atau ditunda untuk simpanan di akhirat atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisalnya. Syekh Al-Mubarakfuri berkata bahwa yang dimaksud tidak berdoa atau suatu yang berdosa, artinya berdoa untuk kemaksiatan. Suatu contoh,
ya Allah, takdirkan aku untuk bisa membunuh si fulan, sementara si fulan itu tidak berhak untuk dibunuh. Atau, ya Allah, berilah aku rizki untuk minum khamar. Atau ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang wanita atau seorang laki-laki untuk berzina. Atau berdoa untuk memutuskan silaturahmi. Suatu contoh, ya Allah, jauhkan aku dari bapak itu, ibu itu, serta saudaraku itu, begitu. Atau doa semisalnya. Doa tersebut pengkhususan terhadap yang umum. Imam Al-Jazri berkata bahwa memutuskan silaturahmi bisa berupa tidak saling menyapa, saling menghalangi, dan tidak berbuat baik dengan semua kerabat dan keluarga. Untuk selanjutnya yaitu tidak bersungguh-sungguh. Apabila seseorang dari kamu berdoa dan memohon kepada Allah, janganlah ia mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah dosaku jika Engkau kehendaki, sayangilah aku jika Engkau kehendaki, dan berilah rizki jika Engkau kehendaki." Akan tetapi ia harus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sesungguhnya Allah berbuat menurut apa yang ia kehendaki, dan tidak ada yang memaksanya. Bagaimanapun sifat bersungguh-sungguh itu bukan hanya dalam masalah ikhtiar saja, tetapi bersungguh-sungguh juga dalam berdoa sebelum ikhtiar itu dilakukan. Tidak sedikit orang yang ikhtiarnya sungguh-sungguh tapi lemah dalam berdoa. Gitu. Kemudian yang keempat adalah makan dan minum dari yang haram. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Rasul. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu solihan inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Dan Allah juga berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma rozaknakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, satu saat seorang laki-laki yang lusuh, laki kumal karena lama bepergian, mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi dan berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan daging tumbuh dari yang haram. Maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Maka kita temui bahwa pada zaman sekarang ini banyak kita temui orang-orang yang mengkonsumsi makanan, minuman, dan pakaian yang haram, baik dari harta riba, perjudian, atau harta suap yang lainnya. Nauzubillah, semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kelima adalah bermaksiat kepada Allah. Inilah penghalang doa selanjutnya. Maksiat kepada Allah sangat banyak contohnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata yang artinya Rasulullah bersabda, tidaklah seorang pezina itu berzina sedang ia dalam keadaan mukmin. Tidaklah seorang peminum khamr itu meminum khamr sedangkan ia dalam keadaan mukmin. Tidaklah seorang pencuri itu mencuri sedangkan ia dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah seorang perampok itu merampok dengan disaksikan oleh manusia sedang ia dalam keadaan mukmin. Demikian tadi tentang beberapa penghalang terkabulnya doa. Dan Allah berfirman, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surat Al-Ghafir. Banyak orang yang berdoa tetapi tidak dikabulkan. Kalau seandainya ayat tersebut sesuai dengan dohir, pasti tidak mungkin doanya ditolak. Hafiz Ibnu Hajar menjawab bahwa setiap orang yang berdoa pasti terkabulkan, tetapi dengan bentuk pengkabulan yang berbeda-beda. Terkadang apa yang diminta terkabulkan atau terkadang diganti dengan sesuatu pemberian yang lain. Sebagaimana hadis dari Ubadah bin Samit bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang Muslim di dunia berdoa
memohon suatu permohonan melainkan Allah pasti mengabulkannya atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisalnya. Demikian tadi pemirsa pembahasan terkait dengan terhalangnya doa-doa, dosa-dosa yang kita perbuat menjadi penghalang doa-doa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.